Pak. Aduh, untuk sekarang udah dulu ya. Saya capek banget. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Desi di usia 40 tahun harus mengakui bahwa hidupnya jauh dari sempurna. Parasnya masih cantik, tubuhnya masih terawat dan menarik. Semua orang yang melihatnya pasti akan bertanya-tanya, apalagi yang kurang dari wanita seperti Desi. Namun bagi suaminya, semua itu seolah tak lagi berarti. Suaminya memilih mencari pelabuhan lain, mencari kenyamanan pada wanita yang mungkin jauh lebih muda, atau mungkin yang lebih pandai menyembunyikan kekurangan. Realitas pahit itu sudah lama menusuk relung hati Desi. Desi bukan tidak tahu, naluri seorang istri tidak pernah salah, apalagi bukti-bukti yang kadang tersemat jelas di ponsel suaminya. Dia tahu dan dia merasakan sakitnya. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau sudah bosan, Mas? Pikir Desi dalam hati setiap kali dia melihat suaminya pulang larut, aroma parfum asing melekat di kemejanya. Namun Desi memiliki benteng yang kokoh, yaitu anak-anaknya. Mempertahankan rumah tangga ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang menjaga keutuhan pandangan mata anak-anaknya. Desi memilih bertahan, mengenakan topeng seolah-olah dia adalah istri yang paling bahagia, yang paling tidak peduli. Dia pura-pura tidak tahu. Aku harus kuat, anak-anakku butuh rumah yang utuh, setidaknya sampai mereka besar nanti, bisiknya pada bayangannya di cermin. Awalnya berpura-pura itu mudah. Dia bisa mengalihkan pikiran dengan kesibukan rumah tangga. Namun seiring waktu, kepura-puraan itu menjadi semakin berat, semakin menyakitkan. Setiap malam, dia tidur sendiri, dan setiap pagi, dia melihat wajah suaminya tanpa ada lagi gairah dan rasa hormat yang dulu pernah ada. Hati Desi terasa tercabik. Keputusan untuk bertahan ternyata tidak otomatis membuat perasaannya kebal. Rasa sakit itu seperti air yang menetes perlahan mengikis jiwanya. Puncaknya terjadi saat suaminya dengan terang-terangan membatalkan janji makan malam keluarga di menit-menit terakhir tanpa alasan yang jelas dan tanpa rasa bersalah. Desi menatap makanan yang sudah dingin, menatap wajah anak-anak yang kecewa. Saat itu Desi sadar, dia tidak bisa terus-menerus larut dalam peran sebagai korban yang pasif. Dia harus bergerak, mencari udara, mencari pengalihan yang lebih berarti dari sekedar membersihkan rumah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh kesibukan. Aku butuh sesuatu yang membuatku merasa berharga lagi. Tekadnya, dia mulai mencari informasi pekerjaan. Bukan pekerjaan sembarangan, tapi pekerjaan yang benar-benar bisa menyita perhatiannya dan jika mungkin memberinya jarak fisik dan mental dari situasi rumah tangga yang menyiksa ini. Desi ingin membuktikan bahwa dirinya masih sanggup berkarya, sanggup mandiri, dan paling penting, sanggup bahagia tanpa sepenuhnya tergantung pada pengakuan dari pengakuan suaminya yang telah mendua. Dia membuka ponselnya, mencari lowongan. Dia tidak malu. Statusnya sebagai ibu dan istri yang terluka tidak boleh menghalanginya. Matanya tertuju pada sebuah iklan. Lowongan asisten rumah tangga, ART, di luar negeri, Singapura. Awalnya keraguan menyergap. Meninggalkan anak-anak adalah hal yang paling sulit. Dia duduk termenung di sudut kamar, memikirkan pro dan kontra. Namun rasa sakit yang menumpuk selama bertahun-tahun itu memberinya dorongan yang kuat. Dia mendekati anak-anaknya dengan hati-hati. Ibu ada tawaran kerja di tempat yang jauh, tapi ini untuk masa depan kalian. Katanya mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Anak-anaknya, meskipun sedih, melihat tekad yang membara di mata ibunya. Mereka tahu, ada yang salah dengan orang tua mereka dan mereka mendukung keputusan Desi. Setelah meyakinkan anak-anaknya, tantangan berikutnya adalah suaminya. Desi memberanikan diri. Mas, aku dapat kerjaan di Singapura. Aku mau ambil, ujarnya lugas. Suaminya yang tampak acuh tak acuh dan terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, hanya menjawab singkat. Terserah kamu, jaga diri baik-baik. Jangan bikin malu. Jawaban itu, betapa menyakitkannya, justru membulatkan tekad Desi. Dia tidak lagi terikat oleh harapan akan kehangatan dari suaminya yang telah mendua. Dia mengurus dokumen dengan cepat,
Keberangkatan itu dipersiapkan dengan hati yang campur aduk, sedih meninggalkan keluarga, tapi penuh harapan untuk bangkit dari kehancuran batin. Setelah keputusan bulat di Bulat, Bu Desi menginjakan kaki di Changi, Singapura. Rasa gugup bercampur optimisme menguasai dirinya. Ia meninggalkan kehidupan yang menyakitkan, dan kini ia siap menyambut tantangan. Ini bukan sekedar mencari nafkah, ini adalah pelarian yang terencana, sebuah cara untuk menyembuhkan luka batin yang telah lama menganga. Saat tiba di alamat barunya, Desi disambut oleh seorang pria. Pria itu adalah majikannya, Mr. William. Desi segera mengetahui bahwa William adalah seorang duda kaya raya, pemilik perusahaan yang cukup terkemuka di sana. Rumahnya besar, mewah, dan sunyi. Kesan pertama yang didapatkan Desi adalah betapa rapi dan profesionalnya William. Namun, di balik sikap formal itu, ada gurat kesepian yang tidak bisa disembunyikan. Desi menangkap energi itu dengan cepat. "Selamat datang, Desi. Saya harap kamu betah di sini. Tugasmu jelas, mengurus rumah dan keperluan saya sehari-hari. Kamu bisa mulai besok," ujar William dengan aksen yang lembut namun tegas. Niat awal Desi itu memang murni, bekerja keras, mendapatkan uang, dan melupakan kesedihan di Indonesia. Tetapi begitu melihat William, sosok yang mapan, terlihat tulus dan kesepian, sebuah ide baru, sebuah tujuan ganda mulai merangkak naik dalam benaknya. "Aku datang ke sini untuk membuktikan aku berharga. Suamiku menganggapku tidak menarik lagi. Aku akan buktikan bahwa wanita sepertiku masih diinginkan, apalagi oleh pria sukses sekelas William," pikir Desi, menggabungkan motivasi balas dendam dan pembuktian diri ke dalam niat kerjanya. Sejak hari pertama bekerja, Desi mulai menjalankan strateginya. Pekerjaannya dilakukan dengan sangat profesional, namun ditambah dengan sentuhan personal yang halus. Ia tahu bahwa penampilannya adalah aset. Meskipun berstatus sebagai ART, Desi selalu memastikan dirinya tampil bersih, rapi, dan menarik, memanfaatkan paras cantiknya yang tidak termakan usia. Desi mulai melakukan tebar pesona yang tidak kentara. Ketika menyajikan minuman, tangannya tidak ragu menyentuh sisi gelas dengan anggun. Semua dilakukan dengan natural, seolah-olah dia hanya melakukan pekerjaannya, padahal setiap gerakannya telah diperhitungkan untuk memanjakan mata William. Ia berbicara dengan nada yang ramah dan sedikit manja, menciptakan suasana yang lebih hidup di rumah yang biasanya senyap itu. Suatu pagi, William sedang duduk di ruang kerjanya sambil membaca koran. Desi masuk membawa secangkir kopi. Ia meletakkan cangkir itu di meja sambil sedikit membungkuk agar aroma parfumnya yang ringan tercium samar. "Silahkan Tuan, kopi kesukaan Tuan hari ini saya buat lebih kuat sedikit, agar semangat bekerja," kata Desi sambil tersenyum tulus, tapi matanya mengirimkan kilatan perhatian yang hangat. William sempat mendongak, matanya menatap Desi sejenak, lalu kembali ke koran. "Terima kasih Desi, kamu sangat perhatian," jawab William, nada bicaranya sedikit lebih lembut daripada biasanya. Momen-momen kecil seperti itu menjadi rutinitas bagi Desi. Ia memastikan dapur selalu wangi, ruangan selalu nyaman, dan dirinya selalu hadir sebagai pemandangan yang indah dan menenangkan bagi William. Desi tahu bahwa untuk menarik perhatian pria sukses dan kesepian, yang dibutuhkan bukan hanya keahlian domestik, tetapi juga kehadiran yang membuat si pria merasa nyaman dan dihargai. Ia tidak ingin terlihat murahan, oleh karena itu, pesonanya disampaikan melalui bahasa tubuh yang anggun dan perhatian yang tulus. Ia memperhatikan kebiasaan William, mencatat makanan kesukaannya, jam tidurnya, dan hal-hal yang membuatnya tersenyum. Semua informasi itu digunakan Desi untuk meningkatkan level perhatiannya, membuat William merasa bahwa di rumah ini ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan sekedar pekerjaan. Strategi Desi mulai membuahkan hasil. William yang biasanya tergesa-gesa berangkat kerja, kini mulai meluangkan waktu sejenak untuk menyesap kopi buatan Desi. Tatapan matanya mulai lebih lama saat Desi sedang membereskan meja di dekatnya. Desi tahu dia berhasil menanamkan benih ketertarikan. Dari niat awal yang hanya untuk bekerja,
Kini Desi sudah menetapkan target baru yang jauh lebih besar dan beresiko, menaklukkan hati majikannya sebagai bentuk balas dendam terindah kepada suaminya di Indonesia. Strategi halus Bu Desi kini mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Mr. William, si duda kaya raya, yang awalnya selalu sibuk di luar rumah, kini semakin betah berada di dalam rumahnya yang besar. Perubahan ini terjadi karena William mulai merasakan atmosfer yang berbeda. Rumahnya tidak lagi terasa dingin dan sepi, melainkan hangat dan hidup berkat kehadiran Desi. William mulai suka menghabiskan waktu luangnya di sofa rumah tengah, pura-pura membaca dokumen, padahal matanya seringkali diam-diam memperhatikan Desi yang sedang bekerja. Desi menyadari tatapan itu. Bukan tatapan merendahkan seorang majikan, melainkan tatapan penasaran yang bernada kekaguman. Menyadari bahwa targetnya sudah memasuki fase tertarik, Desi semakin gencar memperkuat kesan dirinya. Ia tidak lagi hanya bekerja dengan rapi, tetapi menambahkan gelagat-gelagat yang lebih terbuka, namun tetap dalam koridor kesopanan seorang pekerja. Ketika membersihkan jendela, ia akan membiarkan rambutnya tergerai sedikit, sesekali menyebakannya dengan gerakan tangan yang anggun. Saat merapikan koleksi buku William, ia akan berdiri sedikit lebih lama, membiarkan dirinya dekat dengan William. Semua ini dilakukan tanpa terkesan memaksa, melainkan seolah-olah itu adalah sifat naturalnya yang memang menarik. Interaksi di antara mereka pun mulai bergeser dari sekedar majikan dan pekerja. Batasan formalitas perlahan terkikis oleh komunikasi yang lebih sering dan mendalam. Suatu sore, William memanggil Desi ke ruang kerjanya. "Desi," panggilnya. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin kamu tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Jangan terlalu kaku saat bicara dengan saya." Desi dengan senyum ramah bertanya, "Maaf Tuan, apa maksud Tuan?" William menjelaskan dengan nada yang tulus. "Rumah ini sepi, Desi. Setelah istri saya meninggal, kehangatan itu hilang. Saya ingin kamu tidak hanya menjadi pembantu di rumah ini, tapi juga sebagai teman yang bisa menemani, yang bisa membuat saya merasa ditemani dan hangat. Kamu membawa suasana yang berbeda di sini." Mendengar permintaan ini, hati Desi melompat senang. Ini adalah gerbang emas yang ia tunggu-tunggu. Majikannya telah membuka pintu, menuju hubungan yang lebih personal. Keinginan William untuk ditemani justru menjadi kesempatan emas bagi Desi untuk mendapatkan hati pria itu sepenuhnya, sekaligus membuktikan nilai dirinya yang sempat diabaikan suaminya di Indonesia. Desi segera merespons permintaan tersebut dengan penuh perhatian. "Tentu Tuan William, saya akan berusaha membuat Tuan merasa lebih nyaman di rumah ini. Saya senang jika kehadiran saya bisa membantu," jawab Desi, menggunakan nama depan William, sebuah langkah kecil yang disadari Desi sebagai upaya untuk mengurangi sekat. Sejak hari itu, kehidupan di rumah besar itu berubah. William mulai sering mengajak Desi untuk duduk bersama di teras sambil menikmati teh sore. Mereka mulai mengobrol tentang banyak hal, tentang Indonesia, tentang bisnis William, bahkan tentang kesulitan Desi dalam membesarkan anak. Desi dengan kepandainya bercerita dan mendengarkan, menjadi pendamping yang menyenangkan. Obrolan santai ini sering diselingi candaan ringan. William, yang biasanya tampak serius, kini sering tertawa lepas karena cerita atau komentar cerdas Desi. Suasana kekeluargaan mulai terbentuk, jauh dari hubungan transaksional antara majikan dan pekerja. Desi memastikan setiap obrolan berjalan lancar, memberikan simpati saat William bercerita tentang kesepiannya, dan memberikan pujian tulus atas pencapaian William dalam pekerjaannya. Di saat-saat kebersamaan itu, Desi akan memanfaatkan kesempatan untuk menyentuh William secara tidak sengaja, seperti saat menyerahkan cangkir atau mengambil bantal di sebelahnya. Desi telah berhasil melewati fase pekerjaan dan kini memasuki fase pertemanan yang sangat dekat. Ia tahu, dengan kondisi ini, ia selangkah lagi berhasil mewujudkan niat ganda yang ia tanamkan sejak awal datang ke Singapura. Hubungan yang dibangun di atas dasar kebutuhan emosional ini membuat William semakin bergantung pada kehadiran Desi. Kehadiran Desi bukan hanya dibutuhkan untuk mengurus rumah, tetapi juga untuk mengisi kekosongan emosional yang telah lama ia rasakan.
Desi tersenyum puas. Ia tahu persis, kunci menuju hati seorang pria yang sudah mapan adalah rasa nyaman dan kehanatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hubungan Desi dan William telah mencapai titik balik yang signifikan. William tidak lagi melihat Desi hanya sebagai ART, dia melihat Desi sebagai teman hidup, seseorang yang membawa warna dan kehangatan kembali ke dalam harinya. Kenyamanan ini mendorong William untuk mengambil langkah lebih jauh. Perubahan terbesar terjadi ketika William mulai mengajak Desi keluar rumah. Awalnya, dia hanya sesekali mengajaknya jalan-jalan santai di akhir pekan. Mereka mengunjungi taman-taman indah atau sekedar berkeliling di pusat kota yang ramai. Kemudian, ajakan itu berkembang menjadi makan malam di luar di restoran-restoran mewah. Di meja makan, jauh dari suasana formal di rumah, Desi dan William tampak seperti sepasang pasangan yang sedang dimabuk asmara. William akan menarikkan kursi untuk Desi, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, dan Desi akan membalasnya dengan senyum dan percakapan yang hidup. Desi benar-benar bersinar di samping William. Dia merasa dihargai, sesuatu yang telah lama hilang dari rumah tangganya di Indonesia. Namun, hubungan mereka tidak berhenti di situ. Mengingat William adalah seorang pengusaha yang sering bepergian, dia mulai merasa tidak tenang jika harus meninggalkan Desi di rumah. Kehadiran Desi telah menjadi kebutuhan emosional yang utama. Suatu hari William menghampiri Desi dengan sebuah proposal yang mengejutkan. "Desi, saya harus melakukan perjalanan dinas ke Tokyo minggu depan. Perjalanan ini cukup penting dan membutuhkan fokus penuh. Saya ingin kamu ikut bersama saya," ujarnya. Desi terkejut. "Ikut, Tuan? Sebagai apa?" tanyanya memastikan. William tersenyum hangat. "Di depan teman-teman bisnis dan klien, kamu akan menjadi asisten pribadi saya. Kamu cerdas dan mampu mengatur jadwal. Tapi saat kita berdua, kamu tahu kita akan menjadi pasangan yang saling menemani, bukan?" Desi menerima tawaran itu dengan antusias. Ini adalah pengakuan tertinggi atas keberhasilannya memikat hati William. Kepergian ke luar negeri bersama William menjadi babak baru dalam upaya balas dendam dan pembuktian diri Desi. Dalam perjalanan dinas itu, Desi dengan cepat beradaptasi. Di hadapan relasi William, Desi tampil profesional, sigap dan berkelas, menjelaskan jadwal dan mengatur pertemuan dengan cekatan. Ia benar-benar memainkan peran asisten pribadi yang efisien. Teman-teman William terkesan dan memuji William karena memiliki asisten yang cantik dan pintar. Namun, di balik teman-teman William, peran mereka berubah drastis. Mereka menjadi pasangan yang harmonis. Mereka makan malam di restoran khas lokal, berpegangan tangan saat berjalan di jalanan asing, dan berbagi cerita hingga larut malam. William memanjakan Desi, memastikan kebutuhannya terpenuhi. Desi merasa dirinya dicintai dan dihargai. Perasaan yang sudah lama ia rindukan. Setelah semua pertemuan dan pekerjaan usai, William selalu menambah durasi waktu 1 malam lagi. Malam tambahan itu didedikasikan sepenuhnya untuk mereka berdua, untuk jalan-jalan santai, menikmati suasana kota tersebut tanpa beban pekerjaan. "Ini adalah waktu kita, Desi, waktu di mana kita tidak perlu memikirkan siapapun kecuali kita berdua," kata William suatu malam saat mereka menikmati pemandangan kota dari balkon hotel. Momen-momen di kota-kota asing ini semakin mempererat ikatan emosional mereka. Desi merasa hubungannya dengan William adalah sebuah keadilan batin. Setelah sekian lama hatinya terkhianati, kini ia menemukan seseorang yang memperlakukannya seperti ratu. Mereka berbagi impian, ketakutan, dan harapan. Desi telah berhasil membuat William jatuh cinta, bukan hanya pada kecantikannya, tetapi juga pada kepribadiannya yang menarik. Setelah beberapa kali perjalanan dinas yang memperkuat ikatan mereka, kembalinya Desi dan William ke Singapura menandai berakhirnya peran-peran formal. Di rumah mewah itu, Desi sudah tidak lagi dipandang sebagai pembantu rumah tangga, dan William bukan hanya majikan. Mereka kini hidup layaknya sepasang suami istri yang saling melengkapi dan berbagi. Kehidupan di rumah William yang tadinya sepi, kini terasa begitu hangat. Desi memastikan setiap sudut rumah memancarkan suasana nyaman, bukan hanya bersih, tetapi juga hidup.
Tapi kehangatan yang paling nyata adalah yang terpancar dari interaksi mereka berdua. Pagi hari mereka dimulai dengan sarapan bersama, di mana Desi menyiapkan makanan favorit William dan William akan menunggunya untuk duduk dan berbagi cerita tentang rencana hari itu. Malam hari mereka dihabiskan dengan santai di ruang keluarga, menunjukkan sikap kemanjaan masing-masing. William akan bersandar di bahu Desi saat menonton film, dan Desi akan dengan senang hati memijat pelipis William setelah hari yang panjang di kantor. Senyum tulus dan perhatian yang berlimpah menjadi bahasa sehari-hari mereka. Rumah ini tidak pernah sehangat ini, Desi. Terima kasih sudah datang, kata William suatu malam. Suaranya dipenuhi ketulusan. Saya juga berterima kasih, Tuan William. Saya merasa dihargai di sini. Dan saya nyaman sekali di dekat Tuan, jawab Desi, membalas pandangan William dengan kelembutan yang sesungguhnya. Meskipun belum diikat dalam sebuah hubungan resmi, William tidak tahu status Desi, dan Desi belum menceritakannya. Ikatan emosional mereka sudah sangat mendalam. Desi berhasil mendapatkan hati majikannya secara total. William telah jatuh cinta pada Desi, pada kemampuan Desi membuatnya merasa tidak lagi kesepian. Bagi Desi, keberhasilan ini adalah pembalasan yang manis, sebuah penawar atas luka lama. Semua yang ia lakukan, dari strategi tebar pesona hingga membangun kedekatan yang tulus, memiliki dua tujuan utama. Pertama, balas dendam pada kelakuan suaminya di Indonesia. Suaminya telah mengkhianati dan membuatnya merasa tidak berharga. Dengan menjalin hubungan dengan William, seorang pria kaya, tampan dan sukses, Desi merasa telah memenangkan pertarungan martabatnya. Keberhasilan ini adalah tamparan halus bagi suaminya, membuktikan bahwa Desi masih memiliki daya tarik yang luar biasa. Suamiku menganggapku tak lagi bernilai, padahal ada pria sekelas William yang mendambakanku, bisik hati Desi. Kedua, pembuktian diri. Desi ingin membuktikan bahwa dirinya masih menarik dan sangat diinginkan oleh pria. Bukan sekadar diinginkan secara fisik, tetapi diinginkan sebagai pendamping hidup. Perhatian tulus yang William berikan telah menyembuhkan harga diri Desi yang runtuh. Dia tidak lagi merasa menjadi korban, tetapi menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan dicintai. William dan Desi menghabiskan waktu dengan penuh keromantisan. Mereka menghabiskan akhir pekan hanya berdua, berbagi cerita dan membangun rencana masa depan tanpa disadari. Cinta yang tumbuh ini terasa otentik dan kuat, jauh dari kenaguan dan pengkhianatan yang pernah Desi alami. Suatu sore yang tenang, William dan Desi sedang bersantai di sofa ruang keluarga. Mereka baru saja selesai menikmati makanan ringan buatan Desi, berbagi tawa dan bercanda tentang rencana akhir pekan. Suasananya santai dan penuh cinta. Desi merasa dunia mereka terasa lengkap di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, William mengubah posisi duduknya, menatap Desi dengan pandangan yang jauh lebih serius dan intens dari biasanya. Jantung Desi berdebar kencang, merasakan ada hal besar yang akan terjadi. William meraih tangan Desi, menggenggamnya erat, dan mulai berbicara dengan nada yang dalam dan tulus. Desi, sejak kamu datang, hidupku berubah total. Kamu mengisi kekosongan yang selama ini saya coba tutupi dengan pekerjaan. Saya tidak bisa membayangkan hari-hari saya tanpamu lagi. Saya mencintaimu, Desi. William kemudian mengambil sebuah kotak kecil berwarna beludur merah dari saku celananya. Dia membukanya, memperlihatkan cincin berlian yang berkilauan. Desi, maukah kamu menikah dengan saya? Maukah kamu menjadi istri dan pasangan hidup saya selamanya? Lamaran yang tulus dan mendadak itu membuat Desi membeku. Air mata haru hampir tumpah, namun segera tertahan oleh rasa bersalah yang menusuk. Ini adalah momen yang ia dambakan sebagai pembuktian dirinya. Tetapi kini, datang bersamaan dengan konsekuensi besar dari rahasia yang ia simpan. William dengan segala ketulusannya, tidak tahu bahwa Desi sesungguhnya masih mempunyai suami di Indonesia. William melihat kelaguan dan keterjugutan di mata Desi. Kenapa, Desi? Apa kamu tidak mencintaiku?
Tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi khawatir. Desi menarik napas dalam-dalam, mengatur perasaannya. Ia tidak bisa lagi lari. Kejujuran adalah satu-satunya jalan. Ia menatap William lurus-lurus, tangannya masih digenggam erat. William, saya sangat mencintaimu, jauh melebihi kata-kata. Tapi ada hal yang harus kamu tahu. Saya belum sepenuhnya bebas. Perlahan, Desi mulai menceritakan seluruh kehidupannya di Indonesia. Tentang pernikahan yang hancur, tentang perselingkuhan suaminya yang membuatnya terluka, tentang keputusannya untuk pura-pura tidak tahu demi anak-anak, dan tentang tujuannya datang ke Singapura yang awalnya hanyalah pelarian dari rasa sakit. Saat Desi selesai menyertakan ceritanya, William terdiam. Keterjegutan terlihat jelas di wajahnya. Ia tidak menyangka wanita yang sangat ia cintai, yang mengisi hatinya kembali, masih terikat dengan pria lain. Kamu masih bersuami? William akhirnya bertanya, suaranya pelan dan tidak percaya. Desi mengangguk. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Iya William, tapi pernikahan itu sudah lama mati. Saya sudah lama hidup dalam pengkhianatan. Saya datang ke sini untuk mencari harga diri saya kembali. Dan kamu memberikannya. Saya memilih kamu, William. Saya lebih memilih masa depan yang kamu tawarkan daripada masa lalu yang menyakitkan di sana. Setelah keheningan yang terasa mencekik, William meletakkan kotak cincin itu di meja. Namun tidak melepaskan genggaman tangannya. Ia memproses semua informasi. Ia melihat ketulusan di mata Desi, dan ia tahu Desi adalah wanita yang ia inginkan. Baiklah Desi, kata William tegas setelah berpikir keras. Saya tidak akan melepaskanmu. Saya tidak peduli dengan masa lalu itu, saya peduli dengan kita. Tapi kita harus menyelesaikannya secara benar. Desi menghela napas lega. Terima kasih William, saya tahu ini sulit. Saya ingin kamu mengurus perceraian itu segera, dan saya tidak akan membiarkanmu pergi sendiri. Saya akan mendampingimu ke Indonesia. Kita akan menghadapi semuanya bersama-sama. Setelah semua selesai, kamu kembali ke sini sebagai istri saya. Mendengar dukungan William, tekad Desi semakin kuat. Mereka segera menyusun rencana. Keberangkatan Desi ke Indonesia, kali ini bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai sebuah misi penuntasan masa lalu, ditemani pria yang kini menjadi alasan utamanya untuk bahagia. Desi dan William tiba di Jakarta. Kepulangan Desi kali ini sangat berbeda dari saat ia berangkat setahun lalu. Dahulu, ia adalah wanita yang terluka dan sendirian. Kini, ia datang dengan aura percaya diri yang baru, didampingi oleh seorang pria asing yang berkelas dan mencintainya sepenuh hati. Desi segera mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan pernikahannya yang sudah lama mati. Suaminya yang selama ini merasa nyaman dengan perselingkuhannya dan mengira Desi akan selamanya diam, benar-benar terkejut dengan keputusan Desi yang tiba-tiba dan tegas itu. Ketika mereka bertemu untuk membahas perceraian, suami Desi melihat perubahan drastis pada istrinya. Desi yang sekarang tampak jauh lebih bersinar, lebih terawat, dan memancarkan kebahagiaan yang otentik. Di samping Desi, ada William, sosok pria mapan yang berdiri tegak memberikan dukungan tanpa banyak bicara. Kehadiran William menjadi bukti nyata bahwa Desi telah bergerak maju meninggalkan semua kesakitan yang pernah suaminya ciptakan. Suaminya mencoba membujuk dan meminta maaf, namun Desi sudah menutup pintu hatinya. Aku sudah bertahan terlalu lama. Sekarang, aku memilih kebahagiaanku sendiri. Kita selesaikan semua ini, Mas, ujar Desi dengan suara yang tenang, tanpa amarah, menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Proses perceraian berjalan dengan cepat dan tanpa banyak drama, karena Desi datang dengan tujuan yang jelas dan dukungan finansial yang kuat dari William. Anak-anak Desi yang awalnya khawatir, kini melihat kebahagiaan sejati di mata ibu mereka dan menerima keputusan tersebut dengan dewasa. Mereka akhirnya resmi bercerai.
Setelah masa iddah selesai, Desi kembali ke Singapura. Kali ini bukan sebagai ART, tetapi sebagai calon istri. Beberapa bulan kemudian, dengan upacara sederhana namun elegan, Desi menikah dengan William, sang pengusaha kaya raya di Singapura. Kisah cinta yang dimulai di balik tugas domestik itu kini menjadi kisah cinta yang sah dan diakui. Pernikahan ini menjadi puncak pembuktian Desi kepada mantan suaminya dan kepada dirinya sendiri. Desi tidak lagi merasakan kesengsaraan akibat dari pengkhianatan suaminya. Ia berhasil membuktikan bahwa daya tariknya tidak pernah pudar. Terbukti seorang pria bule yang kaya raya tertarik dan melamarnya. Perasaan kemenangan ini terasa sangat manis. Kehidupan Desi berubah 180 derajat. Ia kini tampil lebih cantik dan lebih percaya diri. Dengan dukungan finansial William, Desi memiliki kesempatan untuk melakukan perawatan diri dan menjalani gaya hidup yang jauh lebih baik. Pakaiannya berkelas, wajahnya berseri, dan senyumnya tulus. Dia bukan lagi Desi yang murung di Indonesia. Dia adalah Nyonya William yang elegan. Rumah tangga mereka tampak bahagia dan stabil. William selalu memuji Desi, menghargainya sebagai istri, teman, dan belahan jiwa. Desi membalasnya dengan perhatian yang tulus. Hubungan mereka makin kesini makin romantis, layaknya pasangan yang baru jatuh cinta. Mereka tidak pernah bosan menghabiskan waktu bersama, entah itu di perjalanan dinas atau sekadar menikmati waktu santai di rumah. Desi, yang pernah merasakan pahitnya dikhianati, kini sangat menjaga kerukunan rumah tangga ini. Dia tahu betapa berharganya kebahagiaan ini. Dia berusaha keras untuk membuat William selalu merasa dicintai dan nyaman, agar William tidak tergoda wanita lain dan Desi tidak perlu lagi mengalami rasa sakit yang sama. Dia memastikan William menemukan semua yang ia butuhkan, kehangatan, cinta, dan dukungan hanya pada dirinya. Kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang bahagia dan penuh harga diri. Dan inilah akhir dari kisah Bu Desi. Kisah yang mengajarkan banyak hal tentang kekuatan seorang wanita di hadapan pengkhianatan. Pesan moral pertama yang paling jelas dari perjalanan Desi adalah tentang harga diri dan keputusan. Desi menunjukkan bahwa memilih untuk bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan demi alasan anak adalah keputusan yang mulia. Namun berpura-pura buta selamanya bukanlah solusi. Rasa sakit yang disimpan justru menjadi bom waktu yang merusak diri sendiri. Desi membuktikan bahwa ketika harga dirinya diinjak, seorang wanita harus berani mengambil langkah ekstrim. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran batin. Kisah ini juga berbicara tentang nilai seorang wanita. Mantan suami Desi mengira bahwa setelah usia 40 tahun dan meskipun fisiknya menarik, Desi telah kehilangan daya tariknya. Namun, Desi membuktikan sebaliknya. Keberhasilannya mendapatkan hati William, seorang pria kaya dan berkelas, bukanlah sekadar keberuntungan. Itu adalah hasil dari self-care, kecerdasan emosional, dan kemampuannya memberikan kehangatan yang tulus. Nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada kecantikan fisik semata. Desi membuktikan bahwa daya tarik sejati seorang wanita terletak pada kepercayaan dirinya yang utuh dan rasa berharganya. Terakhir, ini adalah kisah tentang keadilan takdir. Desi tidak membalas dendam dengan cara merusak atau memburuk-burukan mantan suaminya. Pembalasan Desi adalah dengan hidup bahagia. Ia menggunakan rasa sakitnya sebagai motivasi untuk bangkit, menjadi versi terbaik dirinya, dan pada akhirnya menemukan cinta sejati yang lebih menghargainya. Pengkhianatan yang ia alami di masa lalu justru mengantarkannya pada kehidupan baru yang jauh lebih baik, lebih romantis, dan lebih bermartabat. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang terluka. Ketika seorang wanita memutuskan untuk bangkit, ia tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kebahagiaan sejati
adalah bentuk pembalasan yang paling elegan dan paling memuaskan.